Tapi ternyata boncos di tengah-tengahnya dan itu banyak sekali lubang-lubang yang ketahuan. Oke. Apakah ini artinya sekaligus Anda ingin menyampaikan bahwa jika nanti SP3 resmi sudah diterbitkan, nggak masalah. Perdebatan mengenai keaslian dokumen ijazah Jokowi tetap secara teknis sudah selesai atau masih akan lanjut? SP3 kan hanya untuk respon. Jadi ngapain juga nggak akan ngaruh. Dan itu tidak akan membuat yang ijazah palsu menjadi asli. Nggak akan. Respon itu berapa persen sih? Dia kemampuannya dan keahliannya. Dan keahliannya pun langsung sudah sangat dipertanyakan. Karena nanti pasti akan entah itu Dr. Ridho, entah itu Prof. Tono Saksono, akan bertanyakan bagaimana integritas seseorang yang mengaku akademisi, yang satu sudah menipu ijazah, dua tidak kemudian jujur dalam pendidikannya, tiga dia bisa mengubah suatu kesimpulan yang tadinya 11.000 triliun persen menjadi 0. Itu kan nggak mungkin banget lah. Apalagi dia menggunakan diksi yang ngaco itu. Mengatakan, oh dulu Thomas Alva Edison juga pernah nggak ada. Thomas Alva Edison itu penemu lead bola lampu itu adalah dulu melakukan proyek berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Tapi tidak ada peneliti yang tadinya mengatakan ini A, gitu misalnya ada pada peneliti mengatakan bumi itu tadinya persegi. Kemudian misalnya Kopernikus gitu. Kemudian mengatakan bulat. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau bulat ya dari dulu bulat. Kalau persegi ya persegi. Hanya mungkin presentasinya berapa persen. Kita kan orang akademisi kan tahu lah kayak gitu. Mana ada akademisi yang katanya bergelar doktor tapi ternyata palsu itu. Yang kemudian mengubah segalanya. Gila. Saya ke Dr. Eli ya. Dr. Eli, SP3 diterbitkan ini apakah ada pesan khusus dari Pak Jokowi? Apa yang ingin atau yang diharapkan Pak Jokowi ada setelah ini? Apa yang harus dilakukan oleh Rismon? Kalau kita tidak mau menyebut itu sebagai syarat untuk diterbitkannya SP3 dan diberikannya maaf dalam restoratif justice, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi juga termasuk orang-orang yang menginginkan Rismon membuat penelitian tandingan? Dr. Eli? Jadi begini ya, dari awal tahun lalu, dari awal dari tahun lalu udah disampaikan oleh saya di beberapa media, waktu itu ketemu Bang Roy juga, bahwa Solo itu Pak Jokowi itu terbuka kepada kawan-kawan. Makanya dari tahun lalu sudah saya sampaikan, Bapak itu sebetulnya nggak akan melakukan hal tersebut, tapi terus kawan-kawan lakukan. Nah, Saudara Roy kan dan Dr. Tifa ya, sebelumnya ada laporan Bang Egy di Mabes Polri dengan kawan-kawan TPUA itu, lanjut ada Bang Rismon. Nah, berdasarkan penelitian Bang Rismon dan kawan-kawan termasuk Bang Roy di situ, itu menyatakan bahwa hasil unggahan Saudara Sandi itu palsu. Dan intinya begini, Pak Jokowi itu terbuka kok. Apa yang disampaikan ya, bahwa kalau papanya kita ketemu sama kawan-kawan itu ya santai aja, biasa aja menanggapinya. Bahwa tidak ada tendensius atau ketidaksukaan terhadap siapapun. Tapi murni ini kita anggap satu yang dilakukan Bang Roy dan Dr. Tifa, Bang Rismon waktu itu, bahwa selalu berkata bahwa ijazah ini palsu. Memang itu delik aduan, makanya harus yang bersangkutan melaporkan. Kita juga waktu itu Baik, saya sekarang ingin menanyakan pendapat Anda pribadi deh, Dr. Eli, sebagai relawan Jokowi. Apakah Anda berharap, Anda menginginkan bahwa seorang Rismon Sianipar setelah bersama Dr. Tifa dan Mas Roy menerbitkan buku Jokowi's White Paper dengan hasil penelitian dan metodologi yang dibawa masing-masing, kepakaran masing-masing, Anda menginginkan atau Anda berharap bahwa Rismon membuat penelitian tandingan nggak untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli? Saya rasa itu salah satu tugasnya Saudara Rismon ya. Saudara Rismon sudah melakukan penelitian semakin jauh. Bahkan head speech yang dilakukan Saudara Rismon itu lebih parah lagi dengan Bang Roy ini. Artinya lebih parah gimana maksudnya? Ya artinya kalau dihitung kecewa sampai hari ini juga saya belum ketemu dengan Saudara Rismon itu. Dan saya sendiri pun belum memaafkan Saudara Rismon itu.
Dia kan menyampaikan 1.000 triliun, 100%. Hal itu yang akhirnya meyakinkan kawan-kawan dan publik atas pernyataan saudara Rismon. Dengan gagah, dengan beraninya. Waktu itu di Kompas TV dan beberapa stasiun TV ya, saya berhadapan dengan saya langsung saudara Rismon. Bahwa dia mengakui bahwa, nah ini kan sebetulnya yang disampaikan saudara Rismon itu harus dia pertanggungjawabkan. Nah, persoalan dia meminta maaf dengan Pak Jokowi sudah dimaafkan, tapi dia harus melakukan menyatakan dalam catatan bukunya itu bahwa dia catatannya itu salah. Dalam penelitian yang dia lakukan ada berapa halaman itu dengan Bang Roy? 400 halaman dari 700 total halaman. Berdasarkan sendiri hampir 200 halaman. Buku yang dibuat saudara Roy itu harus dia sampaikan, dia selesaikan. Saya sendiri dengan saudara Rismon itu belum pernah ketemu. Itu saya sendiri dengan saudara Rismon itu sampai dengan dari awal katanya RJ sampai hari ini nggak ada. Artinya kalau saya sendiri kalau udah menanyakan langsung kepada Bapak ya kita maafkan, tapi persoalan hukum itu dikembalikan kepada aparat penegak hukum dan pengacara Bapak. Tapi secara pribadi saya dengan saudara Rismon itu ya kalau dibilang ini ya kita bingung ya, udah 1.000% dia udah bilang 1.000%. Nah dia sekarang tiba-tiba berubah proses FG2. Nah sekarang ya dia sudah mengakui, ya alhamdulillah kita bersyukur. Tinggal kawan-kawan Roy dan kawan-kawan yang belum ini, Roy dan Dr. Tipa ini. Oh nggak mungkin kalau saya berubah, nggak mungkin Mas. Menurut Anda apakah Mas Roy dan Dr. Tifa juga akan mengikuti langkah Rismon? Enggak. Saya tanya Dr. Eli. Ya. Nanti kita main wayang golek aja Dr. Eli. Dulu apa yang disampaikan saudara Rismon itu sama aja dengan yang disampaikan dengan Bang Roy ini. Dapurnya sama. Ya, makanya. Tapi kan kita preparatnya sama, tiba-tiba bisa berubah. Saudara Rismon dulu bahkan 1.000%. Dia mengatakan dia bahkan tahan banting, tahan apa. Nah, tapi kan kita nggak tahu Bang Roy nanti malam atau besok berubah pikirannya. Oh nggak mungkin. Tapi kalaupun namanya manusia, kalaupun berubah pikiran, apakah Anda meyakinkan, Anda juga yakin bahwa Pak Jokowi juga akan memaafkan dan akan mengikuti langkah Rismon, kemudian kasus hukumnya di SP3 seperti Rismon? Saya nggak akan RJ ya. Saya juga nggak akan bisa meyakin atau menjamin karena itu kembali lagi kepada Pak Jokowi dan kembali lagi ke Tadi Anda bilang katanya Pak Jokowi baik-baik saja. Siapapun yang datang pintu Solo selalu terbuka, pintu maafnya juga selalu terbuka. Kan sampai dengan hari ini saudara Roy belum pernah menyatakan, memang nggak akan menyatakan, nggak mungkin saya menyatakan Mas gitu. Jangan harap kalau itu. Nah, jadi kalau Bang Roy malam ini bilang nggak mungkin, ya dulu Bang Rismon juga bilang nggak mungkin. Nah, itulah 11.000 triliun malah. Aneh kan? Bahkan dulu Rismon mengatakan, rusak kambangkan Jokowi. Gitu. Bukan Bang Roy, masih ada nggak rekaman Rismon dulu? Banyak, nusa kambangkan Jokowi. Tito Karnavian, sudah banyak dia. Gitu. Pernyataannya. Iya. Bahkan pidato di beberapa tempat. Nah artinya besok atau lusa saya nggak tahu Dr. Tipa atau Bang Roy yang duluan. Nah, nggak mungkin. Kalau saya nggak mungkin. Apalagi saya tidak hiperbolik seperti Rismon dulu. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tidak mungkin, apakah menurut Mas Roy Dr. Tifa mungkin? Insya Allah juga tidak lah. Dr. Tifa itu banyak sekali difitnah kemarin. Andi Aswan yang katanya dapat WA, padahal tuh dari Ade Armando. Ya gitu. Itu menurut Get Contact ya. Itu makanya kita bongkar kemarin tuh termalu-malu tuh Ade Armando tuh di TV sebelah. Ketika Get Contact-nya kita buka. Itu bukan saya itu. Itu bukan saya mengeluarkan atau makanya bukan ya, makanya Ade Armando kan bingung. Terus kemudian dikatakan 5 hari ada di Solo Dr. Tifa. Ternyata yang 5 hari ada di Solo yang dikeluarkan oleh Bleker Majenang, anggota Cebokar Nusantara itu kan orang lain yang dimirip-miripkan Dr. Tifa. Itulah kerjaan kelompok Cebokar di bawah si Agri atau si Thoyib Fanani itu gitu loh, yang tukang bikin hoax itu. Banyak banget, Mbak. Jadi polanya tuh selalu diulang-ulang, polanya selalu diglorifikasi, selalu kemudian supaya seolah-olah kami itu kalah. Padahal sebenarnya kubu Jokowi lah yang kemudian sekarang panik dengan adanya. Emang iya? Emang iya lagi panik? Panik dong. Dokter Eli silakan.
Sepanik apa Dokter Eli? Sebetulnya kalau panik enggak ya, justru saya Ya, dari tahun lalu agak gugup itu lah gitu kalau kalau ketemu kawan-kawan itu ada Bang Roy, setiap kita ada umpamanya wawancara itu ada Bang Roy, Bang Tipa, ada Egi. Nah sekarang tinggal ada Bang Roy dengan Dokter Tipa dan satu lagi siapa? Di belakangnya ada banyak. Iya. Ya, yang di maksud saya kelas Katanya kedua ada ya. sosok besar di belakang saya. Jadi apa kalau tidak panik